Wassalamu ala man arsalahu Allah risyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila subulir rasyad amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin fadzakkir inna ba'da dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Hadirin sekalian, para asatidz, para hujjat yang sangat kami muliakan, hamdan wa syukranillah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat umur, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka rutinitas pengajian. Mudah-mudahan dengan wasilah mengikuti pengajian ini hidup kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam masalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya yang cinta kepadanya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin rahimakumullah, seperti apa yang telah diuraikan oleh Al-Ustadz Haji Nuridin bahwa untuk malam ini dan seterusnya mungkin ya. Jadi ada request katanya ya tafsirnya yang kedua aja, yang pertama fikihnya insyaallah ya. Betapa pentingnya fikih dalam kehidupan, ilmu tentang tata cara kaifiyat ibadah, sehingga Rasulullah itu pernah bersabda wali faqihin wahidin asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Kata Rasulullah, buat orang yang ahli fikih satu saja, orang alim ya, itu lebih ditakuti oleh setan ketimbang 1000 ahli ibadah. Ada orang satu ngerti tentang tata cara ibadah, fikihnya matang banget, itu lebih ditakuti oleh setan ketimbang 1000 orang ahli ibadah tapi tanpa ilmu fikih. Betapa setan kewalahan menghadapi ahli-ahli fikih. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal melakukan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka niscaya amalnya mardudah, ditolak, la yuqbalu, tidak diterima. Jadi kiranya setiap pengajian mesti ada kitab fikih yang harus dibaca, mulai dari dasar mungkin yang pertengahan sampai yang tertinggi. Di pesantren itu ada Safinah, ada Fathul Qorib, nanti ada Fathul Mu'in, nanti ada Fathul Wahhab ya. Ini udah pertengahan nih Fathul Qorib ya. Baik, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hay'atuha khamsata asyara khoslatan ya. Wa hay'atuha lan utawi sakehe sunah hayate salat khamsata asyara iku 15. Khamsata asyara ini kelima isim adat murakkab, walaupun jadi khobar itu dimabni fatahkan. Ini buat yang ngaji nahwu barangkali ya, kok enggak khamsatu dibacanya gitu. Khoslatan perkaranya. Di dalam kitab ini diterangkan Fathul Qorib ini bahwa sunnah hayatnya sholat itu ada 15 ya.
Sunnah ab'ad kemarin cuma 2, sedangkan sunnah hayat ada 2. Apa sih pengertian hayat itu? Wa arada bihayatiha ma laysa ruknan fiha wala ba'dun. Yang dikatakan sunnah hayat itu sunnah yang bukan rukun dan juga bukan ab'ad. Dan ketika itu tidak dilakukan, tidak harus ditambal dengan sujud sahwi. Ketika sunnah hayat itu ditinggalkan, baik lupa maupun sengaja, tidak harus nanti ditambal dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnah hayat. Bagian kesunahan ini walaupun posisinya sunnah, bukan berarti kita seenaknya sunnah ini gak usah dilakukan. Gak begitu. Sunnah itu bagian yang menyempurnakan sholat. Kita lakukan saja. Sebab posisi sunnah itu kalau ibarat dagang kan, kalau fardu itu rukun itu modalnya, kalau sunnah itu untungnya. Kalau orang baru melaksanakan yang wajib, yang fardu, yang rukun itu ibarat dagang baru kembali modal saja. Sedangkan kita kalau kita berniaga berdagang itu pasti mengharapkan keuntungan. Nah gitu. Sama kata ulama diibaratkan ketika kita makan, orang yang cuma bisa melakukan yang fardu itu baru ada nasi katanya. Belum ada lauk pauk apalagi lalap jaring enom ya. Itu belum ada. Sedangkan ketika kita makan itu biasanya menunya pengen lengkap Pak ya. Udah ada ini, itu mana sambalnya nih? Mana kerupuknya? Mana lalapnya? Gitu ya. Udah gitu cari minum yang teh hangatnya mana ini? Baru ada air putih dan seterusnya. Dalam ibadah pun sunnah ini harus senantiasa kita biasakan untuk kita lakukan. Dan kelas-kelas aulia, para walinya Allah itu menganggap yang sunnah itu jadi wajib, yang makruh jadi haram gitu. Jadi mereka tuh gak pernah meninggalkan yang sunnah. Yang pertama, yang 15 itu adalah raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Siji ngangkat tangan roro 'inda nelikani takbiratil ihrami, takbiratil ihram. Jadi sunnah tuh Pak, ngangkat kedua tangan ketika kita takbiratul ihram. Habis niat tuh. Baik niatnya pakai usholi maupun tidak. Andaikan kita lagi males ngegerakin tangan, menggegak saja menghadap kiblat. Sholli fardal isya arba'a rakaatin mustaqbilal qiblat adam ma'muman Allahu akbar. Tangannya enggak digerakin gitu, Pak. Enggak apa-apa. Allahu akbar. Lagi malas banget kayaknya ya. Malas ngegerakin tangan pas takbir. Ini hukumnya sunnah, Pak. Ya. Dan di dalam mazhab Syafi'i ngangkat tangan yang sunnah tuh ukurannya gimana gitu? Apa yang diputar-putar dulu gitu? Kayak bikin kayak nyopot gitu ya. Lah, ngangkat tangan dalam mazhab Syafi'i diterangkan mungkin kita sudah tahu semuanya. Ngangkat tangannya itu ukurannya bahwa ila hadwi mankibaihi. Jadi ukuran ngangkat tangan itu apa ini namanya Ki kalau bahasa Jawa? Bahu atau pundak ya. Nggak boleh turun dari bahu, nggak boleh lebih dari kuping gitu posisi takbir itu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi gambarnya gimana? Nggak boleh gini, nggak boleh gini. Angkat tangan ini sama ini. Dan posisi jari tangan jangan dimekarkan. Kayak wilayah aja dimekarkan ya.
jangan dirapatkan juga, kaku begitu. Bisa-bisa gini ya. Mande Cikalong. Jadi itu ya, guru-guru kita mengajarkan berdasarkan kitab-kitab kuning Madzhab Syafi'i yang telah dikaji oleh para ulama madhab dan ulama-ulama kita. Takbir itu hadwa mangkibai ini lurus dengan bau di bawah ini nih, telinga. Jadi artinya apa? Jaraknya itu loh. Jangan lebih bawah dari bahu, jangan lebih atas dari telinga, itu batasannya. Jangan begini. Jangan begini. Nah, pas tuh. Ini ya. Pas tuh Bapak RT, Bapak RW itu pas tuh. Jangan di atas telinga, jangan di bawah bahu. Tuh ya, pas tuh Pak Harsono juga pas tuh. Saya kira kebayang ini ya. Ini dalam madzhab Syafi'i yang kita kenal di kitab-kitab fikihnya itu. Hadwa mangkibaihi baina udhunaihi katanya. Jadi sini. Tuh. Jadi ini untuk membatasi orang-orang yang takbirnya di bawah bahu dan melebihi daun telinga. Yang kita kenalkan banyak tuh ya, walaupun sunnah gitu kan, walaupun gak digerakin ini hukumnya sunnah. Tapi menurut Imam Syafi'i yang sunnah tuh yang bagaimana, kan ada ukurannya. Ini. Apalagi gini dia. Oh itu Mahatma itu Pak, iya. Maju sehat bersama. Anggota Mahatma. Jadi ngangkat tangannya itu sunnah Pak. Kira-kira kita nggak angkat tangan nggak masalah, sah tetap sholat. Ya, begitu kita lihat sholatnya Pak Yadi misalnya ada orangnya. Allahu Akbar. Wih Pak Yadi dia angkat tangan dikit. Lagi malas kayaknya nih. Suka apa-apa, sunnah hayat gitu. Sunnah hayat. Tapi angkat aja tangannya. Ya. Kemudian wa indar ruku'i lan nalikani ruku. Tuh, setelah kita beres, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baca surat kalau kita salat sendiri atau kita mendengarkan saja kalau jadi makmum. Misalnya kita salat sendiri biasanya baca suratnya apa? Inna a'taina ya. Udah ketahuan lah. Sama gue ya, surat favorit itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah. Nah, ngangkat tangan mau rukuin hukumnya sunnah. Andaikan langsung saja ruku, Allah, tanpa diangkat tangannya nggak jadi masalah. Posisi ngangkat tangannya seperti tadi, seperti ngangkatnya ketika takbiratul ihram. Hadwa mangkibai. Ngelempengi lurus dengan bahu di bawah daun telinga, di atas bahu. Itu ya. Kemudian ya kalau udah terbiasa sunnah lakukan saja. Tapi sesekali mau mencoba silahkan ya. Ilmu ada kan harus untuk dicoba gitu, untuk dijalankan gitu. Ini jadi semacam humornya anak-anak santri dulu ketika kita ngaji bab fikih itu ada babul qodoi. Kiai nerangin, bocah iki bab qodho salat ki. Wah, anak santri itu yang bangunnya kesiangan, saya lagi ngamalin bab qodho. Gumede itu mah ya. Itu mah alibi saja mungkin ya. Ngeles itu. Bukan berarti tahu kita bab qodho mau ninggalin sholat sengaja gitu, bukan, itu antisipasi saja. Jadi sunnah hukumnya ketika dari posisi berdiri mau ruku kita angkat tangannya Allahu Akbar, takbir intikal namanya.
Takbir intiqal. Kemudian yang selanjutnya warraf'u minhu, lan ngangkat minhu saking ruku, berdiri ngangkat tangan lagi. Kita mengucapkan sami Allah tuh ngangkat tangannya di sunnah nih. Andaikan kita tidak mengangkat kedua tangan karena lagi malas gitu ya, ya nggak jadi soal, tapi tidak dapat sunnah. Subhana rabbiyal a'la subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Itu sebetulnya bacaan tasbih yang terpendek. Yang panjangnya mah ada Pak ya. Kita kan banyak pendek-pendek aja kalau urusan pahala ya. Begitu sami Allah diangkat tangannya, ini juga sunnah. Andaikan tidak diangkat ya enggak masalah. Ukurannya cuma sunnah saja kok. Nah, itu ya. Sunnah hayat termasuknya. Kemudian wada'ul yumna 'ala shimali. Lah ngedokon tangan tengen ing atase ning dhuhure tangan kiwe. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan dalam mazhab Syafi'i itu posisi meletakkannya tahtas sodri wa fawqas surrati, di bawah dada, di atas pusar. Jadi jangan di atas dada. Di bawah dada, di atas pusar. Di atas pusar. Wad'ul yumna 'ala yusra. Yusra yumna. Yusra yumna. Terus kata Imam Nawawi Al-Baqillani, tarik ke kiri sedikit saja. Tarik ke kiri sedikit. Biar pas apa ini organ yang terhenti. Hati. Jantung ya. Jantung. Jadi sunnahnya gitu. Dikit aja. Ini ada orang yang lebay. Itu katanya kamu dapat. Sinali. Jangan itu ya, jangan terlalu begini ya. Dikit aja. Ada yang ini mau Kita punya hayat Zen. Ada yang ini muter-muter. Ngangkatnya jangan diputar-putar tolong ya. Sekali kali kan. Allah. Sama halnya ketika ada orang sholat uluk salam tuh diginiin tuh. Itu nggak ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini nggak ada. Sini ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini belum pernah ketemu keterangannya ya. Jadi sekali lagi naruh tangannya, tangan yang kanan ditaruh di atas tangan yang kiri. Ya, bukan di atas tuh maksudnya begini, bukan. Kayak orang di apa? Sambungin tangannya gitu ya. Begitu. Di atas ke pusar, di bawah. Gitu ya. Ada yang juga. Ditarik ke kiri sedikit saja. Gitu. Ini madhab Syafi'i ya. Saya belum pernah melihat dalam keterangan kita menaruh tangan di atas dada. Ada yang begitu? Ada. Itu mazhab Ada Pak. Udah tangannya di atas dada, kakinya dilebarin. Kan lucu sholat begitu. Wah, ini bahaya ya. Itu perlu, Apalagi yang gini ya. berarti perlu dilurusin Pak ya. Ini ya, ini jelas keterangannya nih Fathul Qorib. Ijtihad ulama ini ngambil dari Quran dan hadisnya. Jadi jangan ada anggapan kitab kuning itu bukan dari Rasulullah. Wah, ini udah final, udah dibahas. Justru ini untuk memudahkan ulama yang ngebahas dijadiin kitab gitu. Kalau langsung dari hadis Qur'annya kita bukan pangkat, ya nggak bisa. Ini sudah melalui ijtihad para ulama. Tinggal baca, tinggal pakai. Kalau kita mau neliti hadisnya, andaikan kita super pinter ya, langsung saya pengen tahu dasar hadisnya. Pasti keputusan kita tidak akan keluar dari mazhab yang tepat.
Andai kan ada orang IQ-nya luar biasa super pinternya, mencoba menelusuri hadis tentang angkat tangan misalnya, kesimpulannya nanti tidak keluar dari madzhab 4. Pasti itu. Jadi kita tinggal pilih saja sebetulnya. Jadi hukum bermadzhab itu wajib Pak buat kita ya. Kalau buat Imam Syafi'i, Imam Hambali itu ya nggak boleh bermadzhab itu. Nah kalau kita wajib orang awam ya, ini ada golongan-golongan tertentu bermadhab itu bid'ah. Masya Allah, bermadhab bid'ah justru wajib menyelamatkan. Kalau nggak bermadhab kita ini ibadahnya acak-acakan. So, nggak percaya. Ini ulama justru yang memudahkan kita. Gitu. Allah itu mengakui eksistensi ulama di Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata-kata ulama disebut dalam Al-Quran. Ya sembarangan ulama itu. Oke ya. Jadi sunnah. Andaikan dilepas saja, nggak usah ditaruh di sini, ya nggak apa-apa. Seperti madhabnya Imam Malik. Jadi madhab Imam Malik itu sholatnya nggak disekedar-kedin. Siap. Langsung turun tangannya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Gini aja lucu ya. Tapi jangan begini ya. Aduh, macam ada keluar. Nah, itu madzhab Maliki. Madzhab Maliki itu tersebar di Afrika Utara katanya. Di Maroko, di Mauritania, Pantai Gading, Pantai Anyer enggak ya? Tersebar madzhab ini ya, peta wilayahnya. Kalau Asia Tenggara tuh kebanyakan madzhab Syafi'i. Kalau Asia Tengah, Asia Selatan itu kalau enggak Hanafi ya. Kalau enggak Syafi'i. Ya. Kebanyakan di Afghanistan, Pakistan yang Tantan, tapi bukan Kasunyatan Pak ya. Kalau Kasunyatan makamnya Maulana Yusuf. Itu. Jadi lepas saja nggak apa-apa. Dilepas kalau menurut madhab Maliki. Madhab Maliki itu ya. Di madhab Maliki mah sholat itu tidak sunnah mata kita melihat tempat sujud, tapi sunnah ke depan katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangannya dilepas, matanya pandangannya lurus. Wih kayak Kopassus ya. Nah, itu ya. Ya perbedaan itu menjadi rahmah. Ikhtilafi ummati rahmatun itu ya. Perbedaan dalam hal yang furu' bukan yang usul. Tata cara ibadah itu menjadi rahmat ya. Selera orang kan masing-masing. Gitu. Sama ketika kita berbeda dalam hal rasa atau katakanlah kebiasaan lidah kita, masakan kita kan berbeda. Kalau orang Banten kan yang nendang, yang berani pagi-pagi itu nasi uduk sambal pedas gitu ya, gorengan. Saya pernah ke Jawa tuh Pak, cari nasi uduk setengah mati nggak ketemu. Nasi pecel pagi-pagi anyep itu Pak Haji ya. Togenya gede-gede itu kan ya. Disebor sama sambalnya yang pedas sama sambal kacang itu ya. Saya bilang ini kalau teman saya orang Jawa lahap banget, saya ngeliatin aja. Nah itulah perbedaan. Orang sana orang Maroko ya, orang Aljazair dengan madzhab Malikinya ya cukup enjoy, menikmati gitu. Cuman etika bermadhab itu harus dijaga. Ketika kita datang di satu negara, satu wilayah yang bermadhab lain, kita hormati. Kita datang di satu negara yang memang di situ nggak pakai kunut, lah kita yang pakai kunut nggak usah pakai kunut. Begitupun sebaliknya, ya orang-orang yang memang datang di satu daerah yang komunitas Syafi'iyah lebih besar, maka dia hormati madzhab Syafi'inya, kunut gitu. Ini kan kadang tidak dipakai etika dalam bermadhab itu. Ya, dua-duanya sama-sama ahli sunnah gitu. Jadi dilepaskan saja ya nggak jadi masalah.
Wal jahru fi maudhihi. Wal jahru lan jahar dikeraskan suaranya fi maudhihi ing dalem panggonane jahar, ya. Mengeraskan bacaan Fatihah di rakaat pertama dan kedua pada sholat-sholat yang dianjurkan untuk dijaharkan. Maghrib, Isya sama subuh plus Jumat. Ini imamnya jahar gitu ya. Baik sholat seorang imam maupun ketika kita sholat dalam kondisi sholat munfarid atau sholat sendiri. Tapi bacaannya jangan sampai taswis. Taswis itu bikin waswas, ngeganggu orang lain. Ya. Jangan jaharnya seperti orang ngori gitu maksudnya. Misalnya begitu habis takbir mau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Nah itu jadi taswis ya, mengganggu fokus orang lain juga nggak boleh gitu ya. Jadi ala kadarnya terdengar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu maksudnya jahar tuh. Pada sholat subuh, maghrib dan sholat isya rakaat pertama dan kedua. Aduh, ada yang tertinggal ya? Aduh, salah bacanya ya. Oh, kita lompat sih. Berarti Bapak ngantuk, saya ngantuk. Belum, kopinya belum datang ya. Terlompat ya, terlompat. Wat tawajjuhu lan maca doa ini wajahtu. Artinya apa? Membaca doa iftitah. Madzhab Syafi'i itu lebih memilih doa iftitahnya. Ada dua doa iftitah itu riwayatnya. Yang pertama Allahumma ba'id baini, yang kedua Allahu akbar kabiran. Jadi jangan mengatakan Allah Akbar kabiran itu tidak ada dalilnya, ada di Sahih Muslim. Ya. Ini kadang wah juga ada dalilnya tuh Allah Akbar kabiran. Kata siapa? Ada di Sahih Muslim. Nah, ini ya. Ya Allah kayak di surga ya baru udah datang. Oke. Baca doa iftitah. Itu sunnah ketika kita belum baca ta'awud atau bismillah. Makanya kalau baca doa iftitah nggak usah baca bismillah, Pak. Sebab nanti itu bismillah sama ta'awud itu memulai baca Fatihah. Usolli fardhan Allahu Akbar. Diam sebentar. Allahu Akbar kabiran. Lah ini kagol. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wah, udah tuh, udah kelewat waktunya. Terselang oleh ta'awud sama bismillah, enggak disunahkan. Jadi enggak usah baca bismillah ketika baca iftitah. Ini ya. Kalau kagol udah baca bismillah, nggak usah baca doa iftitah, baca Fatihah saja. Nih ya. Allah Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Ada yang mengatakan ini bukan doa iftitah, doanya orang haji katanya. Waduh, ini ya. Sebab ada kata nusuk. Inna sholati wa nusuki katanya. Saya pernah lihat di videonya tuh. Wah, ini ngawur ini saya bilang. Sampai-sampai ketua PWNU Jawa Timur tuh marah agak. Kiai Haji Mustamar itu ya, Marzuki Mustamar itu. Sebab dalam video itu mengatakan Allah Akbar kabiran itu katanya bukan doa iftitah tapi doa haji katanya. Sebab ada kata wanusuki. Nusuk itu bisa diartikan ibadah haji, bisa diartikan ibadah saja secara umum. Inna sholati wa nusuki. Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha katanya. Wah, itu bahaya ya.
Ini ada orang sholat kelamun itu. Inna sholati, dia kepengen Suzuki XL7 belum kebeli. Inna sholati wa Suzuki gitu. Wah. Yamaha enak tuh kayaknya. Sambil diminum Pak, nggak apa-apa lah, santai aja. Masya Allah. Terasa keliang panjalunya Pak. Sama Cirebonnya ya. Cirebonnya. Jadi doa iftitah itu sunnah ketika tidak terdahului oleh ta'awud atau bismillah. Kalau kita kagol udah baca bismillah atau ta'awud, tidak usah baca doa iftitah lagi. Langsung baca Fatihah saja. Itu ya. Dan ketika kita baca iftitah, tahu situasi dan kondisi. Kita jangan ngebelain baca iftitah kalau nanti Fatihahnya nggak keburu. Ini yang biasa terjadi nih. Ngebelain sunnah yang wajib berarti ketinggalan. Kita kan bisa ngukur tuh. Baru alhamdulillahirabbil alamin. Wah keburu ini mah. Oh, udah inna a'tainakal kausar. Allah berkabir walhamdulillah. Waduh, ketinggalan kereta nanti nih. Nanti bisa-bisa rakaatnya nggak kehitung loh. Rakaat yang kita jumpai itu karena tidak sempurna membaca Fatihah. Apakah termasuk masbuk? Enggak, kalau memang dia tidak bisa mensiasati gitu. Kecuali imamnya ngebut banget. Oh, gitu ya. Di dalam doa iftitah ini luar biasa. Iftitah itu maknanya pembukaan sebelum baca-baca yang lain setelah niat sholat. Luar biasa maknanya itu ya. Satu pengakuan tulus seorang hamba di depan Sang Pencipta. Bagaimana orang-orang dulu ketika mengucapkan inna sholati wa nusuki, itu hampa hatinya, tidak ada apapun kecuali Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki, bukan Suzuki itu bukan ya, ibadahku, wa mahyaya, hidupku matiku, lillahi rabbil alamin, tujuannya engkau doang ya Allah, bukan tujuan yang lain. Hidupku matiku, ibadahku cuma tertuju buat engkau ya Allah. Oh, ya. Makanya di dalam fikih itu ada yang ulama mensarankan ada titik-titik tertentu kita harus khusyuk di dalamnya. Di antaranya ketika kita mengucapkan inna sholati wa nusuki, hadirkan betul Allah ketika kita mengucapkan inna sholati wa nusuki. Fokus tuh. Kemudian yang selanjutnya wal isti'adatu, dan isti'adah, membaca a'udhu. Isti'adah itu maknanya minta perlindungan kepada Allah, isti'adah. Berbeda dengan isti'anah. Kalau isti'anah itu temannya Pak Ustadz Galim kali ya. Isti'anah minta pertolongan. Isti'adah minta perlindungan. Kalau istiqomah, istirahat kedakom ning omah. Itu wazannya agak sama akar katanya ya. Biziyadatil alifi wasini wa ta'i itu kalau dalam ilmu shorof ya. Isti'adah, mengucapkan a'udhu, saya berlindung kepada Allah. Ada dua riwayat ketika kita membaca a'udhu. Ada yang a'udhu billahi minasyaitonir rajim, ada yang a'udhu billahi sami'il alimi minas syaitonir rajim. Terserah mana yang Bapak suka. Atau yang biasa saja, takut pakai yang kedua nggak biasa, lari ke bacaan yang lain, bisa saja jadi Pak. Biasa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini a'udzubillahi samiil alimi innaka ala kulli syai'in qadir. Salah alamat ya, berhubung nggak terbiasa dibaca gitu Pak ya.
Sesuatu yang memang didawamkan itu biasanya hafal, Pak. Ya, kebiasaan yang kita hafal saja. Itu ya. Isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu ngelindung kula. Billahi ing Allah kelawan Allah. Minasyaiton saking setan. Ar-rajim kang den ranjam. Dulu tuh setan tuh pernah diranjam karena mendengarkan dialog Allah dengan malaikat. Rajim diranjam ya. Diranjam tuh dilempar, ditimpuk gitu. Kita minta perlindungan lah. Seolah-olah Allah mengajarkan, Islam mengajarkan arep sholat baik untuk minta perlindungan sama Allah ya di dalam sholat, padahal apalagi mau berangkat ziarah gitu. Apalagi mau ke hutan, apalagi mau berangkat kerja gitu lah. Dari gangguan setan. Ya. Gangguan setan itu banyak bentuknya. Ada yang kelihatannya indah namun ujungnya celaka. Ya, bisa saja. Di tempat kerja kita, dalam kehidupan kita, baik setan jenis maupun setan yang asli. Kadang setan yang asli itu gampang maksudnya apa ya? Dalam satu riwayat, setan asli itu dengar Al-Ikhlas saja lari terbirit-birit. Dengar hauqalah saja, la haula wala quwata, sudah lari terbirit-birit. Dengar bacaan Yasin hancur katanya, lari. Itu setan yang asli, Pak. Kalau setan jenis, manusia yang berwatak seperti setan, wah ini yang bahaya, yang susah ini. Dibacain Yasin dia lebih hafal dari kita. Kita juga hafal. Waduh. Ini ya. Baca ta'awud, kita minta perlindungan kepada Allah di dalam sholat kita dari min wasawasis syayatin ya, dari kewaswasan setan. Sibuk sekali setan itu ketika kita sholat. Jadi setan itu membisikkan apalagi sholat tuh, ya, berusaha menggelincirkan ingatan. Kehusuan kita coba dipecah oleh setan. Walaupun khusyuk itu bukan rukun sholat, fokus kita ingat Allah dalam sholat itu bukan rukun, bukan. Tapi kan kita harus senantiasa meningkatkan kualitas sholat kita gitu ya. Taruhlah dulu 20% cuma ingat Allah tuh dalam beberapa titik, lah sekarang 30%. Jangan 100% enggak sama sekali ingat Allah pas sholat itu. Itu setan yang membisikkan. Min saril waswasil khannas itu ya, alladzi yasuzu fi sudurin nasi minal jin nanti wan nas. Betapa hati manusia itu dibisiki karena setan itu berada di majrad dam itu ya. Berada di aliran darah tubuh manusia. Ketika Allahu Akbar digelincirkan, dipalingkan, dibelokkan. Allahu Akbar, khusyuk nih. Begitu dengan beledogan aja ya, dok, itu setan masuk. Kita dalam hati kita, sebentar lagi puasa, bisnis beledogan ini lumayan itu. Belum apa-apa dengar beledogan, bisnis beledogan. Iya pikiran kita kan. Jadi mudah sekali setan itu membisikkan untuk mengalihkan perhatian kita kepada Allah. Tuh ya. Makanya salah satu caranya ya audio itu, di samping memang disunahkan untuk membaca surat An-Nas sebelum sholat dan juga membaca Allah ma'atini bifadlika ma'ataita ibadaka sholihin, itu kan ya sebelum sholat itu. Sunnah membaca audu langsung bismillah saja enggak masalah, tapi sangat dianjurkan ya. Sama ketika kita pokoknya sepaket nih ta'awud ini ngikutin bismillah kesunahannya. Makan kita sunnah baca bismillah. Gimana ta'awudnya? Sunnah juga. Nyembelih kita dianjurkan baca bismillah. Gimana ta'awudnya? Ya sunnah juga gitu. Nah, misalkan kita mau minum pengen baca bismillah, walaupun orang sering langsung saja bismillah, kita pakai audu nggak masalah. Bismillah.
Sehingga lafaz a'udzu tuh banyak di wirid-wiridan tuh ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim dan seterusnya. Itu isti'adah namanya, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Baik setan yang asli maupun setan jenis yang menjelma nempel di wataknya manusia. Kemudian wal jahru fi maudhihi wal israru fi maudhihi. Lan jahar ing dalam panggonane jahar, lan israr lan nyamaraken, wal jahru lan rosa gitu ya, lan melung fi maudhihi ing dalam panggonane jahar, wal israru lan nyamaraken fi maudhihi ing dalam panggonane israr. Sunah juga menjaharkan bacaan Fatihah dan surat di rakaat pertama dan kedua pada sholat yang sunnah dikeraskan. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh plus sholat Jumat. Tuh ya. Perkara asal usul kenapa itu bisa jahar, itu bisa isror. Ya, ada ulama yang mencoba menganalisa gitu. Pada waktu dulu dohor dan asar itu enggak isror karena orang-orang kafir Quraisy itu masih lalu lalang gitu ya kan. Dulu kan ibadah kan sembunyi banget gitu ya. Di awal-awal Islam itu sebab ketahuan itu resikonya nyawa. Gitu. Tetapi kemudian kondisi sudah memang kondusif, sudah bisa melakukan perlawanan atau bertahan, itu mulai dijaharkan. Maghrib, isya, subuh bahkan Jumatnya. Ada yang menganalisa seperti itu ya. Lah perkara sholat yang isror, yang bacaannya disamarkan tidak dikeraskan, itu ada batasannya juga. Bukan berarti isror itu senyap banget. Bukan ya. Bukan berarti qomat kamit doang. Kita sudah bahas tentang bagaimana rukun qauli itu salah satu diantaranya harus bersuara. Kalau ada orang baca rukun qaulinya, Fatihahnya, baca tahiyatnya itu kumat kamit, itu dipastikan sholatnya tidak sah. Jadi harus ada suara. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim gitu. Jangan gitu tuh. Cuma kumat kamit kayak orang baca mantra gitu ya. Wah, itu tidak sah. Harus terdengar telinga sini. Dan kita harus memahami itu gitu. Jangan ketika ada teman kita yang di sebelah baca seperti itu, ganggu amat sini, keras-keras amat. Yang lebih parah kadang yang nggak ngerti, loh kok tadi sholat nggak baca Fatihah? Saya lebih khusyuk dalam hati saja. Wah ini malah parah. Gak baca Fatihah katanya di hati. Orang rukun qaul itu rukun yang harus diucapkan, kok dalam hati gimana sih? Wah ini ya. Rukun qaul itu diucapkan. Alhamdulillah at-tahiyatul mubarakatus sholat. Oh harus ada suara. Jangan terlalu keras. Walaupun harus ada suara. Jahar dan isror di rakaat pertama dan kedua. Satu lagi mungkin untuk sampai ke jam 9, wa ta'minu dan membaca amin ya. Sunahnya bersamaan dengan aminnya imam, atau dalam satu keterangan yang lain gitu nunggu imam duluan amin. Jadi ada dua nih ya, boleh langsung bareng, nungguin imam dulu start aminnya itu kan ada jeda nanti antara waladhdallin dengan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jeda. Amin. Jadi jangan langsung samber, Pak. Itu ada saktah. Ada diam durasi sekian detik ya sebelum mengucapkan kata amin. Jangan kayak saudara di kampung itu. Main samber aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wah ini gak ada jeda sama sekali. Walaupun gak batal ya.
Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya imam, maka malaikat akan mendoakan ampunan dosa bagi semua orang yang sholat berjamaah itu. Ini ya. Amin. Lah, di salah satu referensi dikatakan lafadz amin itu yang artinya ai istajib du'ai. Amin itu kata singkat yang di dalamnya artinya ya Allah kabulkanlah permintaanku. Itu disingkat dengan amin. Ada 3 bentuk amin katanya. Ada amin boleh, ada amin boleh, amin boleh juga. Jadi ada 3. Ini ada yang mencoba mempermasalahkan lafadz amin masalahnya. Saya pernah dengar bahwa amin itu ada tiga bentuk ya. Boleh amin, boleh amin, boleh amin. Biasa kita kan amin, itu yang afdol. Itu ya. Jangan amin. Wah itu kayak orang jejorangan itu nih ya. Amin itu kata yang mulia sebetulnya. Ketika ada orang berdoa, kita mengucapkan amin, dalam hadis dikatakan walakal mislu kata malaikat. Nih, di antara kita ada yang berdoa, entah Bang Haji Bad atau Haji Nuridin atau siapa ya, Kang Ustadz Zuhri, ketika beliau-beliau berdoa, kita yang cuma amin, malaikat bilang sama kita, walakal mislu, walakal mislu, walakal mislu. Kamu pun seperti apa yang dia minta. Kita lebih enak kok enggak ya? Cuma amin doang kita. Idem kita mah. Amin. Makanya harus benar-benar. Ini kadang-kadang orang amin, amin, amin. Awas tuh ya. Amin yang ngenyek itu malaikat gak ngedoain tuh. Kurang ngedoa amin. Kitanya juga yang berdoa, lihat situasi dan kondisi. Kalau memang nih, wah ini ya udah lama caranya ya doanya ya simple aja gitu. Jangan semua doa kita baca. Hijab bahar ke dibaca ya. Bacaan-bacaan yang banyak. Akhirnya yang amin gak ikhlas kan ya. Ya Allah, udah 2 menit kok belum kelar juga. Amin. Nah, ya sebetulnya kita diajarkan untuk senantiasa beretika ketika amin itu Pak. Walaupun mengalami hal yang gak enak misalnya terlalu lama, ya kita ikhlas saja berusaha. Amin, 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 amin. Kita sudah saja. Ada orang-orang tertentu yang ngerasa doanya terlalu panjang, dia rada kangen. Amin. Udah amin. Wah, udah tuh. Jadi malaikat pengacau ini, pengacau provokator ini. Kecerak coba ya. Walakal mislu kata malaikat. Kamu seperti dia. Permintaannya sama walaupun kamu tidak berdoa sepanjang itu. Oh, untung kita yang amin ya. Hadirkan hati gitu, makanya ketika amin itu ya betul. Amin ya Allah. Dan hati kata aminnya itu loh. Bukan cuma di mulut, amin ya Allah. Oh. Wallahu a'lam bishawab ya. Separuh aja dulu ya. Rehat dulu. Tapi ini pas doa mah jarang ya. Ini. Oh. Terus organik begini lah. Lagi cipin tadi ya? Udah.
Haji. Haji. Hadirin rahimakumullah. Kitab yang selanjutnya Tafsir Jalalain, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan di ayat yang ke-76. Al-Baqarah ayat yang ke-76. Wa idza laqul ladina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala taqilun. Itu ya. Wa idza lan tatkalane laku ketemu berjumpa iya munafik, iya munafikun, ai munafiqul Yahudi, tegese wong munafike Yahudi. Alladzina amanu ing wong akeh amanu kang ngimanaken iya alladzina qalu mangka ngucap iya munafikul Yahudi amanna ngimanaken kita bi anna Muhammadan nabiyun lawan setuhune Nabi Muhammad nabiyun iku nabi wa wal mubasysyaru bihi wa walan utawi iya Muhammad al mubasysyaru bihi kang den bebungah bihi apa kelawan kang apa kelawan al. Sifat soreh itu silahnya al. Ini kalau konteksnya ilmu nahwu ya, di alfiyah itu dikatakan wasifatun sorihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qol. Itu Bang Haji Ban mungkin Ustaz Kalim pernah ngaji alfiyah ya. Atau yang lainnya al mubasyaru kang dan bebungah bihi apa kelawan al apa kelawan kang gitu. Dobirnya begitu. Fi kitabina ing dalem kitab kita. Wa idza khala lan tatkalane sepi roja'a balik
Khola maksudnya roja'ah. Itu ada tafsir tuh begitu. Ba'duhum sapa setengahai munafikul Yahudi. Ila ba'dim maring setengah. Qalu mangka ngucap iya ba'dim tegese ru'asa uhum ay ru'asa uhum tegese sakehe kepalane ba'din alladina kang lam yunafiku kang ora munafik iya ru'asa ya ba'din liman nafaqo kedue wong kang munafik iya wong atuhaddisunahum anata nyaritakaken sira kabeh hum ing alladzina amanu ayil mukminina tegese wong mukmin kabeh bima fatahallahu kelawan barang kang wis ngebuka sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh ay arrafakum tegese ngaweruhaken Allah kum ing sira kabeh fit Taurati ing dalam kitab Taurat min na'ti Muhammadin saking sifate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyuhajjukum darpun ngalap hujjah iya alladzina amanukum ing sira kabeh liyukhasimukum darpun ngedebat darpun madoni ya mukminin alladzina amanukum ing sira kabeh walamu lisayrurati lan utai lam yang terdapat pada lafaz liyuhajjukum lisayrurati iku kedue makna sayrura makna dadi liyuhajjukum darpun dadi hujjah itu maknanya. Dalam ilmu nahwu itu fungsi lam itu banyak sekali. Ada lam lil milki, ada lam zaidah, ada lam banyak sekali. Alhamdulillahi segala puji lillahi iku endeke Allah. Namanya lam lil milki. Itu ya. Kita lanjutkan dulu lafaz maknanya. Bihi liyuhajjukum bi kelawan ma fataha inda rabbikum ing sandinge pangerane sira kabeh fil akhirati ing dalam akhirat wa yuqimu alaikum lan ngajenengaken iya mukminin alaikum ing atase sira kabeh al hujjata ing hujjah fi tarki ittiba'ihi dalam ninggal nutburine Muhammad ma'a ilmikum sartane waruhe sira kabeh bisidqihi kelawan benere Muhammad afala taqilun ana tamangka ora akalan sira kabeh annahum ing setune mukminin yuhajjunakum iku ngalap hujjah ya mukminin kum ing sira kabeh idza haddastumuhum tatkala nyeritakaken sira kabeh hum ing mukminin fatantahu mangka nerima kecegah sira kabeh qala Allah taala ngandika sapa Allah taala begini kelanjutan ayat ini masih menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi yang kemarin kita sudah bahas bahwa farik atau firqah dari Yahudi itu terdapat 4. Yang pertama golongan Yahudi itu ini konteksnya pada zaman Rasul para ahbar, para pendeta, para tokoh agama yang mencoba merubah Taurat. Mereka menggantikan isi Taurat ya dengan sesuka mereka, terutama tentang ayat-ayat yang menyeru kepada agar supaya Yahudi beriman kepada Nabi Muhammad. Itu semuanya dihapus, dirubah, tidak disampaikan ke umatnya. Oh, itu. Dan juga ayat-ayat yang lain seperti ayat rajam
bahwa orang zina itu dirajam sampai mati, di Taurat dan Injil itu dihapus, bukan dirajam, tapi diganti dengan fajlidu, cuma dijilid. Dijilid itu maksudnya disabet, dipukul 40 kali katanya. Cambuk, ringan banget ya. Sebetulnya tadinya di Taurat dan Injilnya suruh merajam, dilempar sampai mati. Dirubah oleh para pendetanya, itu disampaikan kepada umatnya, hadza min indillah, ini adalah dari Allah. Waduh, itu ya. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir itu biasa melakukan kebohongan, melakukan hoak gitu ya, demi mencapai maksud tujuan yang dia ingin capai gitu. Itu cara-cara begitu udah lumrah mereka. Kitab suci aja dirubah, apalagi berita medsos. Wah, ini makanya jangan mudah percaya. Itu belum apa-apa udah rame ya. Capresnya 2024, wah hoaknya udah seliweran sekarang ini. Yang mendiskreditkan calon tertentu misalnya. Ini padahal belum tentu nyalon juga gitu. Udah main bully, udah main serang, udah main cegat aja ya. Ngeri sekarang tuh. Jadi firqahnya ada 4. Yang pertama ahbar. Pendeta Yahudi itu di Al-Quran disebutnya ahbar. Dari kata Hebron. Hebron itu maknanya tinta. Sebab pendeta-pendeta Yahudi itu sering menulis kata gitu. Wah, buah pikirnya lumayan cerdas. Ya. Kalau pendeta Nasrani disebutnya ruhban. Ruhban. Antara ruhban dan ahbar ini punya kesamaan watak, ya, yaitu merubah itu. Satu merubah kitab suci,